Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib di hari Rabu malam Kamis 18 September 2024 bertepatan dengan malam ke-15 dari Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan di kajian Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan Ad-Dararil Mudiyah fi Masailil Fiqhiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab Salatul Jumu'ah, bab dari Salat Jum'ah. Maka kita kedepankan pelajaran ini, yang harusnya pelajaran ini adalah pelajaran kitab Umdatil Ahkam dari Kitabul Buyu'. Namun karena bab masuk kepada perkara Jum'ah dan tinggal 2 hari lagi hari Jumat, maka kita bisa mempraktekannya. Maka para salaf dulu mempelajari ilmu-ilmu untuk diamalkan. Dan ilmu tanpa amal bagaikan as-sajarah bila thimar, bagaikan pohon yang besar yang dipupuk dan dijaga dari hama, namun tidak membuahkan hasil, tidak berbuah. Maka seperti itu, kalau kita hanya sekedar mempelajari agama, hanya belajar, mendapatkan hafalan, mendapatkan ujian dengan nilai yang baik atau gelar-gelar, maka itu bukan yang menjadi poin. Yang menjadi poin salaf dulu belajar agama bersama Nabi dan para tabi'in dan itba'ut tabi'in, maka mereka untuk mengamalkan. Dan bahkan dari para ulama yang hafalannya tingkat tinggi seperti Waqi' Ibnul Jarrah yang dilaqabi dengan At-Tinin atau Sang Naga, the Dragon. Maka dia di saat ditanya, bagaimana cara kamu menghafal dari hadis-hadis yang banyak? Adapun Al-Quran tidak pernah ada yang menanya, karena Al-Quran mudah untuk dihafal. Mereka hafal ribuan hadis, puluhan ribu hadis. Maka di saat ditanya bagaimana kamu menghafal hadis dalam hafalan yang sangat kuat dan banyak, apa kata Waqi' Ibnul Jarrah? Nu'inu hifduna bil amal. Maka kami menjaga hafalan kami menjadi hafalan yang mengelotok di kepala, itu dikarenakan dibantu dengan amalan. Dan itu hakikatnya. Tatbik, application, amalan itu akan menyerap dari ilmu-ilmu yang ada. Karena apa? Karena di saat kita mengamalkan, pada hakikatnya menghafal dari hadis tersebut. Namun bukan di mulut, tapi with action, dengan amal, dengan perbuatan. Maka oleh sebab itu berkata Waqi' Ibnul Jarrah, nasta'inu al-hifdz bil amal. Maka kami dulu menjaga hafalan kami dengan melaksanakan amalan dari apa yang kami hafal. Maka itulah ilmu. Maka kita belajar di sini, kita tidak hanya menginginkan kalian store matan, store hadis, store Al-Quran, tetapi diamalkan di kehidupan kalian. Dan ini yang kita inginkan. Maka oleh sebab itu, para ulama dulu membantu hafalan mereka dengan mengamalkan. Maka oleh sebab itu, 2 hari lagi hari Jumat, kebetulan di bab ini bab tentang Jum'ah. Maka lebih baik ini didahulukan daripada kitab
Al-Buyu dari Umdatil Ahkam. Maka berkata penulis rahimahullah, ataupun sebelum itu dipersilahkan untuk mentasmi al-matan dari sujud sahwi. Kita random saja siapa yang ada di sini dari para wali. Abu Rais, Abu Rafiq, Abul Harith, Ustadz Adi, Depok. Ayo dibaca semua. Abu Namir, bapaknya atau pamannya Qais dari Bandung, hadir juga. Dan anak-anak saya juga. Saya hadir kan? Yalla ikra'u, Sri. Idza matahfat taqra'. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشرع لترك مسنون ويشرع لترك مسنون وبزيادة ولو رفع سهوا وللشك في العدد وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم باب القضاء الفوائد وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيدين ففي ثانيه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaukan rahimahullah wa yusra'u litarkil masnun wa liziyadah wa law raq'ah sahwan wa lisyak fil adad wa idza sajada al-imam taba'a. Bismillah. Qala al-imam Asy-Syaukani rahimahullah babu sujudis sahwi wa yusra'u litarki masnun wa liziyadati wa law raq'atan sahwan wa lisyak fil adad wa idza sajada al-imam taba'ahu al-mu'tam. Qala Imam Asy-Syaukani rahimahullah babu sujudi sahwi wa yushra'u litarki masnun wa li ziyadah walau waqa'a sahwan wa li syakki fil adad wa idza sajada al-imam taba'ahu mu'tam. Bismillah. Qala Syaukani rahimahullahu ta'ala babu salatil jumu'ah. Bab salati al-jumu'ah. Diidhafahkan as-salah kepada al-jumu'ah, yakni hari Jumat, maka dia adalah salat yang khusus. Yang mana hari Jumat adalah hari yang paling mulia di sisi Allah dari hari-hari yang lainnya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, afdalu yaumin tola'at bihi syamsu. Sebaik-baiknya hari di saat terbitnya matahari. Di mana di hari itu khuliqa Adam wa ukhrija minal jannah wa waqa'a al-qiyamah. Maka pada hari Jumat itu hari diciptakan Adam dan hari dikeluarkan dari surga dan hari terjadi kiamat. Maka hari Jumat adalah hari yang di dunia ini mempunyai keutamaan yang besar. Maka oleh sebab itu ulama menjadikan hari Id kaum muslimin dalam sepekannya hari Jumat. Maka alhamdulillah kita kaum muslimin di hari Jumat mengagungkannya dengan melaksanakan sholat Id dan mungkin menjadikannya sebagai hari bertemu kaum muslimin dengan makan bersama dan sebagainya. Seperti yang biasa kita lakukan di waktu gotong royong dan sebagainya. Maka hari Jumat, bagaimana hukum sholat padanya? Sholat Jum'ah. Maka hukumnya fardu ain bagi kaum muslimin.
dan dikecualikan oleh beberapa pengecualian. Maka kita masuk kepada ucapan penulis, tajibu ala kulli mukallafin, bahwa hukum sholat Jumat itu wajib bagi orang-orang yang mukallaf. Ma makna mukallaf? Orang-orang yang sudah mencapai taklif, dan taklif itu didapati dengan berbagai perkara. Pertama, taklif itu diketahui dengan mimpi basah. Maka jika seseorang mimpi basah, berarti dia dalam keadaan sudah balik. Maka wajib untuk sholat Jum'ah. Maka permasalahan balik ini tadi kita sebutkan dengan mimpi basah. Jika tidak mimpi basah, mimpinya kering terus, tidak pernah basah. Maka bagaimana dengan melihat di sekitar dari Mr. P-nya keluar kawat-kawat berduri? Maka bulu-bulu ini menunjukkan dia sudah balik, walaupun tidak mimpi basah. Kemudian jika tidak ada mimpi basah dan tidak atau belum terlihat bulu-bulu di sekitar, namun telah mencapai umur 15 tahun, maka ini semuanya sudah menunjukkan akil balik. Maka kapan seseorang dikatakan sudah balik dari 3 perkara ini? 1 di antaranya telah datang, cukup. Adapun pendalilan tentang permasalahan mimpi basah, maka di hadis Aisyah dan Ibni Abbas berkata Rasulullah SAW, rufi al-qalam an salas, bahwa pena itu diangkat dari seseorang sampai beberapa perkara. Di antaranya as-sobi hatta yahtalim. Maka pena dosa-dosa itu tidak dicatat selama dia masih kecil, kecuali as-sobi, seorang anak yang belum balik, hatta yahtalim, sampai dia mimpi basah. Maka ini pendalilan jika perempuan sudah laki-laki ataupun perempuan sudah mimpi basah, maka ditulis dosa-dosanya. Yang kedua, terlihat tumbuh rambut di sekitar Mr. P ataupun alat kemaluan. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan tentang perang Khandaq, yang mana dari Bani Quraidah, dari orang Yahudi yang menceritakan di mana dulu dia dalam keadaan masih Yahudi, mempersaksikan bahwa kaumnya Bani Quraidah, orang-orang Yahud, berkhianat di saat Madinah digempur oleh koalisi Arab yang musyrik kafir. Bukan hanya kufar Quraisy dari Mekah, dari berbagai, dikumpulkan, dibayar untuk menyerang Madinah. Maka di sini Nabi melindungi, Allah melindungi nabinya, dan Nabi meninstruksikan dengan membuat parit-parit yang besar. Dan disebutkan ini ide dari Salman Al-Farisi, yang mana Salman Al-Farisi mengetahui bagaimana peperangan dari kaumnya Farisi, dari Faris, maknanya dari Persia dulu, yang menjadi jaya raya, kaya raya pada saat itu, menjadi 2 negara adidaya setelah Roma dan Persia. Maka diajari untuk mereka tidak bisa masuk, buat parit yang besar. Maka Madinah dibuat parit berkeliling. Akhirnya dibuat dengan susah payah. Maka mereka tidak bisa menyeberang. Kuda-kuda kavaleri yang melewati mereka loncat tidak bisa. Harus terperosok masuk ke lubang. Dan tentara, artileri, kavaleri dengan kuda, artileri dengan berjalan, tidak bisa lompat dari parit yang panjang dan lebar.
Maka akhirnya penyerangan mereka tertunda beberapa waktu. Dan akhirnya Allah mengutus angin di malam-malam itu yang dahsyat sehingga mereka lari tunggang langgang dari tempat mereka di luar Madinah. Namun yang menjadi poin, di saat mereka dalam keadaan mengembargo, menunggu di luar parit, sehingga tidak ada pasokan makanan masuk ke Madinah, tidak ada orang berani masuk ke Madinah, itu perkara yang mudah. Maka mereka di sini berkoalisi dengan orang-orang Yahudi. Yang mana Nabi Muhammad di saat datang ke Madinah ada orang Yahudi. Lihat bagaimana keutamaan seorang Muslim. Maka dari orang Yahudi ini, yang jelas mereka musuh dari kaum muslimin, Nabi tidak memulai peperangan. Padahal Nabi sudah berperang dengan Badr, dengan kaum musyrikin di Badr, dan di Uhud dengan kaum musyrikin. Lalu kenapa tidak menyerang orang-orang Yahudi? Padahal mereka hanya satu desa dan tidak siap perang. Maka di sini bagaimana Islam? Tidak kemudian ayo kita caplok, disuruh mereka kalau enggak dipenggal dan seterusnya, tidak. Maka di saat mereka dalam keadaan lemah, inilah sifat Yahudi. Mereka tamaskan, miskin, minta perlindungan. Akhirnya membuat resolusi dengan Nabi agar ta'ayush, saling hidup damai, tidak saling mengganggu dan seterusnya. Ajaran Islam sangat agung. Lakum dinukum waliyadin. Kita mengajari dakwah kepada Islam, tidak mau ya sudah. Namun di saat datang koalisi Arab sekitar 10.000 lebih, mereka melihat ada angin baru. Apalagi mereka ditahan dengan parit yang besar. Akhirnya mereka meminta kepada Bani Quraidah, izinkan kami untuk masuk ke Madinah dari tempat kalian. Nah, ini sudah jelas bahwa Madinah sudah aman dengan dibuat parit. Namun di belakang Madinah itu ada Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang saling berdamai dengan kaum muslimin. Mereka kelompok Arab yang kufar berpikir, kenapa tidak melewati mereka? Mereka sudah mempunyai perjanjian. Gampang, kita beli. Maka perjanjian dengan Nabi Muhammad mereka khianati. Lihat, di saat mereka miskin, butuh tempat, meminta tempat untuk berlindung, maka kaum muslimin silahkan dan jangan diganggu. Namun di saat ada angin, maka mereka dengan berkoalisi 10.000 dari kufar Arab, maka mereka merobek-robek perjanjian ta'ayus dengan Nabi Muhammad. Maka mereka mengatakan, silahkan kalian hancurkan Madinah, masuk melewati tempat kami. Jadi kesimpulannya ini Madinah, ini Khandaq. Nah di belakang Madinah ada orang-orang Yahud, desa yang sudah ada perjanjian. Maka di sini tidak dibuat Khandaq, karena mereka akan melindungi. Karena sudah ada perjanjian. Tidak boleh berarti masuk ke Madinah lewat mereka. Namun mereka Yahudi. Maka akhirnya mereka menjual diri-diri mereka. Silahkan masuk, hancurkan Muhammad, hancurkan Madinah dari belakang, dari tempat kami. Maka Allah menginginkan lain. Maka pada malam itu Allah kirimkan angin yang kencang dan mengerikan. Kuda-kuda mereka lepas dari ikatannya. Dan cuaca berdebu karena storm, desert, badai padang pasir. Antum mungkin belum pernah mengetahui dan bagaimana badai padang pasir. Kita di Yaman sering, terutama di saat kami belajar juga di Ma'rib, di tempat muridnya Syekh Muqbil Abdul Hasan Al-Ma'ribi.
maka itu padang Sahara. Seperti yang antum lihat suasana Arab padang Sahara, itulah. Jadi markasnya di situ sekitarnya padang Sahara. Nah di situ kadang-kadang ada pergantian musim dan sesuatu terjadilah badai padang pasir. Apa coba badai padang pasir? Badai maknanya angin yang keras, kencang. Seperti itu. Namun antum pernah juga mungkin mendengar angin kencang waktu mau hujan, mematahkan pohon-pohon karet, iya apa tidak? Maka itu perkara alhamdulillah di Indonesia, angin kencang. Meskipun pohon karet jatuh, menutup jalan dan seterusnya. Namun di sana angin kencang membawa pasir ke udara. Maka sekitar tontonan pasir diangkat ke udara, ditebar. Maka semua cuaca udara itu pasir. Kita mata ini mungkin akan kemasukan pasir. Mulut-mulut kita dan hidung akan kemasukan pasir. Maka pasir semua di udara. Dengan angin yang kencang. Itulah storm desert. Badai padang pasir. Dan ini jika terjadi, maka akan merubah alamat-alamat semuanya. Yang tadinya di sana ada batu, batunya hilang. Ketutup dengan pasir. Yang di sana ada bangunan kecil, maka setengah dari bangunan akan tertutup. Maka bertonton pasir di udara dan akan diturunkan di mana saja, akan menutupi tanda-tanda sesuatu. Itulah storm desert tergambar. Nah di situ Allah mengutus storm desert bermalam-malam, maka akhirnya mereka tidak kuat lagi. Kuda-kuda mereka lari dari kekangnya. Dan tempat pembakaran mereka, loyangnya terlempar. Kayu bakarnya terlempar. Api dinyalakan, angin kencang, mati. Gelap gulita di gurun Sahara. Mau masak apa? Mau makan apa? Tidak bisa. Kekuasaan Allah lebih besar dari mereka. Akhirnya mereka telah membuat perjanjian untuk masuk besok dari desa Bani Quraidah orang Yahudi. Namun tidak terjadi apa-apa dari perjanjian mereka. Akhirnya mereka lari tunggang langgang. Ya sudah pulang. Semua orang pulang. Nah, semua mereka musafirun. Yang dari Quraisy Mekah ke Mekah. Yang dari Taif ke Taif. Yang dari Jeddah ke Jeddah. Yang dari kembali ke sarang-sarang mereka. Tinggal Bani Quraidah. Pulang kemana? Pulang kemana? Lari kemana? Sudah berkhianat. Mau lari kemana? Mereka orang-orang Arab pulang ke negeri masing-masing. Bani Quraidah mau lari kemana? Ya sudah, tinggal menunggu diobok-obok oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka dia sebutkan di hadis, la nusalliyal asr illa fi Bani Quraidah. Maka bergegas paginya Nabi mengatakan, kita tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Perkara yang besar. Nabi ingin cepat sampai ke desa itu dan ingin memberikan hukuman bagi mereka. Apa hukumannya? Nabi langsung masuk dengan pasukannya, dikumpulkan semua laki-laki, disebutkan siapa laki-laki yang sudah balik kutiat raqabatu, dipenggal karena setuju dengan perjanjian yang menyelisihi pengkhianatan perjanjian dengan Nabi. Maka akhirnya dipenggal. Yang ma'ruf-ma'ruf seperti kita, tampang-tampang 40-an atau 50-an, 60-an langsung dipenggal. Nah yang jadi masalah tampang-tampang seperti Hudzaifah, seperti Yusa, seperti orang-orang yang ABG ini. Nah ini poin pendalilannya kita sekarang. Kita cerita ini poin pendalilannya. Bagaimana cara mengetahui mereka sudah balik apa tidak? Tadi kami sebutkan mimpi basah, iya apa tidak? Apakah ditanya oleh para sahabat, hei kamu sudah mimpi basah apa belum? Kalau ditanya mereka akan mengatakan pedang terhunus mengkilap. Oh belum mimpi basah. Ya bisa seperti itu.
maka tidak ditanya lagi. Nah, ini yang menjadikan periwayatan yang meriwayatkan di sini dari Bani Quraidah. Maka dulu dia dari orang Yahudi masuk Islam. Maka diterima hadisnya, dia menceritakan. Maka semua dipenggal. Yang seperti kita, udah jelas ada jenggot dan bersuami bla 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 sudah, beristri dan seterusnya bla 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 sudah. Namun kayak si Hudzaifah, si Sufyan, si Kendricks, ini udah balik belum? Apalagi tidak ada jenggot, tidak ada kumis. Nah, di sini apa kata periwayatan Muhammad Al-Quradi? Al-Quradi nisbah kepada Bani Quraidah. Dia waktu itu Yahudi kecil. Dilihat celananya. Belum ada bulu, pergi. Maka orang-orang yang ABG itu dilihat. Tidak ada bulu, pergi. Karena mau ditanya sudah mimpi apa belum, mungkin berbohong. Ditanya lagi, umurmu berapa, 15 tahun atau tidak? Bisa berbohong. Oh enggak, ini kakaknya lagi diurus. Belum ada kantor capil pada saat itu. Maka dari mana mengetahui umur 15 tahun? Maka akhirnya hanya dilihat. Dan dulu Muhammad Al-Quradi, perawi hadis ini, sahabat, dilihat belum tumbuh. Khalas. Fayuholli sabili. Maka aku diperintah untuk, ya sudah, lewat sana. Tidak dipenggal. Yang lainnya dipenggal. Yang sudah kelihatan bulu dipenggal. Ini wajah pendalilan. Mana pendalilan orang sudah balik? Terlihat ada kawat-kawat berduri. Nah, lihat kalian, ada kawat berduri apa tidak? Kalau sudah ada, meskipun kecil kayak si Muhammad, berarti sudah balik. Sudah ada kawat berduri? Belum. Masih kawat listrik. Maka di sini menjadi pendalilan yang kedua. Pendalilan yang ketiga, kalau tidak terlihat kawat-kawat itu dan belum mimpi basah, mimpinya kering terus di padang Sahara. Lalu bagaimana bisa menjadi balik kalau sudah mencapai 15 tahun? Mana dalilnya? Dalilnya hadis Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar mengatakan, aku dulu waktu perang Badr datang dengan Jabir kepada Nabi, ditolak karena umurku 14 tahun. Maka datang Ibnu Umar setelah perang Uhud baru diterima. Karena umurku 15 tahun. Maka perang Badr dengan perang Uhud beda 1 tahun. Maka poinnya di sini diterima menjadi prajurit perang Badr itu harus 15 tahun ke atas. Maka di sini Ibnu Umar tertolak karena masih 14 tahun. Setelah perang Uhud dia melapor izin untuk ikut berperang, diterima. Karena sudah 15 tahun. Ini dalilnya. Bahwa ditulis pahala dan ditulis dosa dengan usia 15 tahun. Kembali kepada masalah. Tajibu ala kulli mukallaf. Bahwa sholat Jumat itu wajib bagi semua mukallaf. Nah, tadi mukallaf ada 3 cara mengetahuinya. Apa? Mimpi basah, atau sudah ada tumbuh rambut di Mr. P, dan yang ketiga usia 15 tahun. Kembali ke masalah. Jika telah tadi terjadi pada seseorang anak laki-laki, maka wajib bagi dia menghadiri sholat Jumat. Lalu permasalahan mana pendalilan sholat Jumat wajib? Pendalilannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dan juga di dalam Al-Ijma'. Adapun di dalam Al-Quran seperti yang dibaca oleh saudara kita di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka wajah pendalilannya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil dengan sholat adzan Jum'ah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Maka kalimat fas'au fi'lun amr. Maka wajib kalian pergi ke masjid, keluar dari rumah kalian. Untuk apa? Menghadiri sholat Jum'ah. Wadarul bai', dan tinggalkan bisnis-bisnis kalian. Maka di sholat Jumat tidak boleh lagi setelah adzan untuk berjual beli. Karena haram dengan dalil wadarul bai', fi'lun amr, dan tinggalkanlah jual beli. Maka tidak boleh melaksanakan jual beli
dan sudah imam itu berkhutbah. Ini pendalilan dari Al-Quran. Lalu mana pendalilan dari hadis? Telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibni Mas'ud. Yang mana Nabi Muhammad SAW mendengar laqaumun yatakhallafuna minal jumu'ah. Di sana ada kaum, kelompok manusia yang tidak pada sholat Jum'ah. Siapa? Munafikun. Memang orang-orang munafikun ini pembuat perkara. Mereka duduk di tempatnya kaum muslimin, namun hatinya tidak seperti kaum muslimin. Bahkan sholat pun berjamaah mencari-cari. Kalau waktu malam seperti Isya dan Fajar tidak hadir. Tapi kalau duhur wal asr yang kelihatan, maka mereka hadir. Maka di saat mereka banyak tidak sholat Jum'ah, diberitahu Nabi. Apa kata Nabi? Laqad hamamtu an uhriqa buyut haula al-mukhallafuna an sholatil Jumu'ah. Maka aku, kata Nabi, telah berazam untuk membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah mereka orang-orang yang tidak sholat Jumat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibni Mas'ud. Maka ini pendalilan dari hadis. Dan juga di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Di saat Nabi mendengar sebagian kaumnya tidak ada yang sholat Jum'ah, maka Nabi naik ke atas mimbar dan mengatakan, layantahiyana aqwamun an wadi'ihimil jumu'at. Au layah timannallah ala qulubihim summa layakunanna minal ghafilin. Maka Nabi naik ke mimbar dan berpidato. Bagi mereka orang-orang yang sampai sekarang tidak menghadiri sholat Jumu'ah, maka Allah pasti akan menutup hati-hati mereka dari hidayah. Summa layakunanna minal ghafilin. Dan pasti mereka akan menjadi orang-orang yang ghafil, yang lalai dari beribadah. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini juga, kalau tadi dibakar rumahnya, menunjukkan wajib. Dan di sini menunjukkan wajib juga. Karena ada iqab yang keras. Bagi mereka orang-orang yang meninggalkan sholat Jum'ah, maka Allah akan menutup hati-hati mereka. Dan kalau Allah yang menutup, siapa yang akan membuka? Maka Allah tutup hati-hatinya. Dan jadilah orang ini menjadi orang yang ghafil, orang yang lalai. Tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Maka hidup yang penting bekerja, yang penting mencari uang dan seterusnya. Dan ini pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan dalilnya juga wajib ijma'. Maka kalau sudah ijma', berarti dia disepakati oleh kaum muslimin dan dinukilkan ijma' oleh Ibnul Mundir di dalam kitabnya Al-Ijma'. Maka selesai dari hukum sholat Jum'ah. Maka hukum sholat Jum'ah wajib bagi mukallaf. Siapa mukallaf? Orang-orang yang sudah balik. Lalu si Abdullah atau si Sultan, wajib apa tidak? Belum wajib. Tapi kalau mau dibawa ke masjid, ya dibawa. Dibiasakan. Yang jelas bisa dijaga. Jangan seperti di masjid-masjid awam. Disuruh anak-anaknya sholat Jumat, umurnya 6 tahun, 5 tahun. Berkumpul pada mainan. Pada tertawa-tertawa. Akhirnya khutbah tidak bisa didengar karena mereka berisik di masjid. Maka tidak seperti itu. Namun tidak juga ditinggalkan di rumah terus-menerus, dibawa. Namun dijaga, jangan berbicara, jangan digabungkan dengan anak-anak yang lain. Karena akan bermain-main. Bahkan dijadikan masjid itu tempat bermain. Bertemu 5 orang, 6 orang, malah main apa. Allahul musta'an.
Maka ini masalah yang pertama, hukumnya wajib, dalilnya Al-Quran, sunnah dan ijma. Kemudian di sini sekarang pengecualiannya. Lalu siapa mukallaf itu? Kalimat mukallaf yang sudah balik maknanya banyak. Ada perempuan mukallaf, ada orang yang sakit mukallaf, ada orang yang musafir mukallaf, dan seterusnya. Lalu apa yang diinginkan di sini? Mukallaf yang bagaimana? Dikecualikan bagi perempuan dan bagi orang yang sakit dan bagi orang yang musafir, maka mereka tidak wajib. Dan bagi seorang budak, namun perbudakan di zaman now sudah tidak ada, alhamdulillah. Maka oleh sebab itu kembali kepada matan, illal mar'ata wal abda wal musafira wal marido. Maka dikecualikan dalam permasalahan ini bagi mereka orang-orang pertama dari mukallaf yang bersifat umum. Tadi kita sebutkan wajib fardu ain bagi mukallaf, maknanya yang sudah balik. Yang sudah balik banyak, khusus laki-lakinya saja. Maka dikecualikan perempuan. Pertama. Kedua, dikecualikan budak. Dan masalah perbudakan sudah tidak ada sehingga kita tidak usah membahasnya terlalu panjang. Dan ketiga, orang yang sakit. Maka orang yang sakit tinggal di rumah misalnya. Sakit, panas, dan tidak bisa ke masjid. Maka tidak apa-apa tidak hadir. Namun sakit, apa kemarin main bola kemudian jatuh, tergores dengan tanah lututnya, lecet sedikit. Aduh sakit. Boleh nggak sholat Jumat? Ah ini manja. Sholat Jumat, sakit apa? Ini jatuh. Tidak apa-apa jatuh, lecet. Makanya main bola pakai helm. Apa hubungannya? Main bola pakai helm, lututnya luka. Yang jelas di sini sakit yang benar memang dia sakit tidak mampu untuk ke masjid. Terus kalau sakit gigi, ya lihat sakit gigi, cenut-cenut, pusing, tidak bisa berdiri pun tidak, duduk pun tidak, berputar-putar di kamar. Ya gampang minum Panadol ataupun minum Naspro ataupun apa saja, killer pain, pembunuh rasa sakit. Kalau bisa hilang. Oh, alhamdulillah sembuh. Iya. Salat Jumat masih setengah jam. Ya sudah salat. Paham? Ya, jadi jangan alasan please, yang sakit kaki karena main bola, sakit gigi dan seterusnya. Yang diinginkan sakit memang sakit seperti panas. Sakit memang badannya tidak bisa pergi ke masjid. Maka di sini diberi udur. Berarti dua, perempuan, orang sakit. Ketiga, orang yang musafir. Permasalahan orang yang musafir telah terjadi khilaf. Namun yang rajih orang yang musafir masuk kepada udur. Contohnya, kita pulang dari Jakarta daurah misalnya. Kebetulan selesai daurah seperti daurah ini nanti dari tanggal 8 sampai 11. 11 hari Jumat. Nah misalnya 11 selesai. Kita pulang dari Jakarta ke Padang. Di Padang sampai misalnya jam 8. Karena dari Jakarta jam 6.30. Maka sampai jam 8 kemudian naik travel ke Damasraya 6 jam. Maka di saat kita di jalan naik mobil umum, baik disewa mobilnya ataupun yang jelas dia musafir, kemudian mendengar adzan. Ya di sini dia didapatkan udur. Tidak bisa dia memaksa kepada sopir travel, bang Jumatan dulu. Tidak ada. Atau kalau dia sewa mobil pun misalnya nunggu Jumatan harus menunggu 1 jam, setengah jam. Dan dia dalam keadaan safar, lelah dan seterusnya. Maka yang rajih, wallahu a'lam, untuk permasalahan ini masuk kepada rukhsah. Maka tidak diwajibkan. Jadi berapa yang tidak diwajibkan? 4. Perempuan, orang yang sakit, orang yang musafir, dan budak. Maka ini seperti yang disebutkan di dalam matan. Adapun pendalilannya, aina dalil, hunaka dalil akhrajahu Abu Daud.
Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Thariq Ibnu Syihab bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslim. Maka ini pun lafaz pendalilan wajib. Hari Jumat atau sholat Jumat itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Fi jamaah, dalam keadaan berjamaah di masjid, bukan di rumah. Kecuali pada 4 perkara. Pertama, abdun mamluk, budak belian. Kedua, imro'ah. Idan bakia masalah, imro'ah wajibah aula. Jawabnya tidak wajib. Namun kalau perempuan mempunyai masjid khusus, seperti yang sedang kita bangun, alhamdulillah, jazahumullahu khair kepada orang-orang yang membangun masjid dari para santri, para pengurus, dan mereka yang di belakang layar yang menginfakkan harta-harta mereka. Semoga Allah memberikan pahala sesuai dari apa yang mereka niatkan dan sesuai dari apa yang mereka korbankan dari harta-harta mereka. Maka ada masjid khusus, masjid nisa. Maka bolehkah untuk sholat di masjid tersebut, menghadiri sholat Jum'ah? Maka hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi yang melaksanakan bagus. Apalagi ada masjid khusus, terbebas dari fitnah, tidak terlihat oleh laki-laki, suaranya tidak menjadi fitnah, masjid tersendiri, masuk dari tempat tersendiri, tidak bertemu dengan laki-laki, bagus. Maka mereka bisa membuka hijab mereka dan mendengar khutbah dengan pakaian-pakaian yang tidak harus tertutup selama 1 jam, mendengar khutbah dengan sholat dan seterusnya. Maka hukumnya tidak wajib. Maka tadi abdun mamluk, seorang budak, dan kedua perempuan, dan yang ketiga adalah marid, orang yang sakit. Adapun orang-orang yang musafir, maka orang-orang yang musafir masuk kepada keumuman al-masyaqqah tajlibu taisir. Bahwa jika terjadi masyaqqah memberatkan bagi seseorang seperti musafir, menjadi berat. Maka disyariatkan seperti di siam dan di sholat untuk kalau puasa boleh berbuka. Mana pendalilannya? Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa seseorang di bulan Ramadan sakit atau safar dan melelahkan safarnya ini, haus, ingin minum, ya boleh-boleh saja. Namun dibayar di hari yang akan datang. Ini asal pendalilan dari permasalahan orang-orang yang safar. Dan begitu pun di sini dalam keadaan sholat Jumat. Maka dalam keadaan safar, dari Padang ke Damasraya 8 jam dengan buka tutup. Sekarang di daerah Kiliran Jauh ada 2 titik, karena kita kemarin pun lewat sana. Maka jadi 6 jam, 8 jam, lama. Maka di sini mengejar waktu, kalau kita sholat Jumat, maka akan ditambah lagi 1 jam. Dan apalagi naik mobil travel. Mana mau mereka berhenti. Alhasil di sini dalam keadaan musafir tidak masuk kepada kewajiban. Keluar dari kewajiban. Maka inilah pendalilan tentang permasalahan ini. Adapun di sana ada hadis tadi kita katakan khilaf. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Al-Jum'ah ala kulli man sami'an nida. Bahwa salat itu bagi mereka orang-orang yang mendengar adzan. Nah, misalnya seorang musafir kemudian mendengar adzan. Nah, dari sebagian ulama yang tidak memberikan udzur agar dia turun hadiri Jumat, nanti safar lagi. Maka permasalahan seperti ini masih membuat masyaqqah. Iya kalau dia menggunakan mobilnya sendiri. Tapi kalau dia dengan travel bagaimana? Atau dia naik bus pariwisata yang hanya sekedar berhenti 20 menit mendengar adzan, maka meminta semua isi bus untuk berhenti mendengar khutbah dan sholat Jumat dan seterusnya, maka di sini tetap membuat masyaqqah, membuat berat kepada kaum muslimin.
Maka yang rajih wallahu a'lam, orang-orang musafir yang dikejar waktu dan dalam keadaan penat jauh dari rumah, maka tidak mengikuti sholat Jumat yang mungkin sekitar 1 jam 45 menit agar tidak apa-apa, tidak mengikuti sholat Jumat meskipun mendengar adzan. Jadi mereka melewati kota-kota misalnya sampai kepada kota Solo mendengar adzan, maka yang rajih dia musafir. Tidak usah, oh aku mendengar adzan harus turun. Kemudian dia turun, mendengar khutbah, kemudian maka tadi kami sebutkan tidak semua orang yang safar menggunakan kendaraannya, tetapi bisa jadi dengan travel ataupun bis umum ataupun kendaraan umum, maka membuat masyaqqah, membuat berat. Maka yang rajih wallahu a'lam untuk permasalahan musafir, maka dia itu masuk seperti ucapan Asy-Syaukani. Maka selesai kewajiban dikecualikan kepada mereka 4. Maka perempuan kalau mau sholat Jumat dipersilahkan, apalagi mempunyai masjid nisa khusus, lebih baik. Lalu bagaimana cara sholatnya dan waktunya dan disyariatkannya? Berkata Syaukani, wahia sholat Jumat itu kasairi sholawat, seperti sholat-sholat yang lain. Tentunya sholat apa? Maghrib bukan, sholat duhur. La tukhalifuha, tidak ada bedanya sholat duhur dengan sholat Jumat, illa fi masru'iyati al-khutbatain qablaha, kecuali dalam permasalahan dibangun 2 khutbah padanya. Maka inilah ucapan para ulama bahwa perbedaan sholat Jum'ah dengan duhur, Jumat itu ada 2 khutbah, dan dari 2 khutbah ini kenapa dipotong sholat Jumat menjadi 2 rakaat, tidak 4 rakaat seperti duhur, karena digantikan dengan 2 khutbah. Adapun pendalilan dari 2 khutbah, maka telah datang hadis yang banyak. Seperti hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, berkata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu qa'iman tsumma yaqudu tsumma yaqumu. Bahwa Nabi dulu melaksanakan 2 khutbah berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri. Maka khutbah itu sunnahnya ada 2, dan Nabi dulu melaksanakan khutbah kemudian melaksanakan sholat. Adapun sholat id bagaimana? Sholat dulu baru khutbah, berbeda. Dan khutbahnya di mana? Di atas mimbar. Dan pendalilan di atas mimbar seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa dulu Nabi, kata Jabir, dulu Nabi itu berkhutbah di atas jada, kayu yang tidak diolah seperti ini, hanya kayu dari hutan dirapihkan, kemudian dulu Nabi naik padanya. Kemudian setelah bertahun-tahun Nabi menggunakannya mungkin sudah tidak layak. Akhirnya ada Najjar, Najjar itu tukang kayu. Maka Nabi memesan untuk dibuatkan mimbar. Dan mimbarnya bagaimana? Seperti yang antum lihat. Ada 3 tingkatan dan itu sunnahnya. Maka mimbar ini ada 3 tingkatan dan itu sunnahnya. Maka di saat mimbar itu jadi oleh Najjar, oleh orang yang ahli kayu, dibuat seperti antum lihat ini, mimbar. Maka Nabi naik ke atas mimbar dan meninggalkan kayu yang biasa Nabi naik. Kayu yang asli, yang tinggi. Nabi biasanya naik. Setelah dibuatkan mimbar ada tangga-tangga dan itu baru dibikin, maka Nabi berpindah dari naik kepada jada kepada mimbar yang baru. Di saat Nabi naik, maka al-jada menangis. Lihat bagaimana senang dinaiki Nabi. Dan ini menunjukkan nubuwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian Nabi. Maka di saat Nabi naik ke mimbar, falamma wada'alahu mimbar sami'nal jada mithla aswat al-isyar.
bahwa dia menangis merengek-rengek. Maka Nabi dengan penuh kasih sayang turun dari mimbar. Dia peluk Al-Jada, perpisahan. Setelah suara rengekannya diam, maka Nabi naik ke mimbar dan khutbah. Maka ini pendalilan bagaimana Nabi itu dibuatkan mimbar seperti ini dan Nabi melaksanakan khutbah di atas mimbar. Maka inilah pendalilan tentang permasalahan khutbah dan permasalahan di mimbar, dan khutbahnya perlu diperhatikan. Mengikuti sunnah dia adalah perkara yang jelas ibadah itu diterima. Maka antum lihat bagaimana khutbah di zaman now. Banyak sekali keanehan-keanehan. Pertama, dijadikan khutbah itu 2 khutbah, benar. Di khutbah yang pertama isi seperti kita. Setelah itu selesai, masuk khutbah yang kedua semuanya full doa. Ya apa tidak di masjid-masjid awam? Mulai dari salawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kemudian doa-doa bersifat umum. Allahumma gfir lil muslimin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, bla 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 bla. Kita menunggu, loh ini doa terus. Akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian aqimus shalah. Maka ini dari perkara-perkara yang baru. Mengkhususkan di khutbah yang pertama adalah materi dan di khutbah yang kedua adalah doa, maka ini tidak benar. Dan Nabi mengatakan fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Maka wajib kalian keluar ke masjid untuk menghadiri khutbah yang bernama adzikr. Fas'au ila dzikrillah. Dinamakan khutbah itu zikr. Maka zikr itu mengingat Allah, bukan berdoa. Berdoa lain lagi. Maka bukan dia itu doa tetapi zikr. Maka dia itu berisi mau'idah, mengingatkan manusia dari perkara akidah, perkara fikih, perkara adab, dan seterusnya. Maka yang mengkhususkan di khutbah yang kedua hanya dalam permasalahan doa, maka ini tidak ada sunnahnya. Dan juga dari perkara-perkara yang aneh di zaman now, terutama di zaman terjadi pemilihan-pemilihan seperti sekarang sebentar lagi, pemilihan kepala daerah. Maka masuklah dari khutbah-khutbah itu ceramah-ceramah yang mengajak kepada partai, mengajak kepada pilihlah si fulan, ataupun masuk kepada kampanye. Maka ini banyak terjadi. Sehingga khutbah Jumat disisipkan kampanye agar memilih pemilihan umum demikian dan demikian, ataupun nomor sekian, ataupun lambang sekian, demikian masuk kampanye. Dan itu jelas tidak ada di zaman Nabi dari partai-partai yang dikampanyekan. Maka ini dari perkara-perkara yang aneh yang kita dapati pada permasalahan khutbah. Dan begitu pun tentang permasalahan bagaimana di zaman now sampai ada ucapan khutbah Jumat bebas mau di mana saja. Dia hanya sekedar penggugur kewajiban saja. Banyak ucapan-ucapan seperti ini dari dai-dai melempem ataupun mereka orang-orang yang lebay dari dai-dai. Maka kalau ditanya fatwa-fatwa ulama ahli sunnah, seperti kami dengar fatwa Syekh Mukbil dan fatwa ulama yang lain, ya Syekh, bagaimana kami mempunyai masjid yang di tempat kami semuanya awam. Mereka menanyakan awam dan sufiyah atau ada pemikiran syiah. Maka kebanyakan itu di negeri kami. Dan ada masjid sunnah jauh. Apa kata para ulama? Pergi ke masjid sunnah. Hanya 1 Jumat 1 kali. Keluar beberapa kilo. Apalagi sekarang ada motor. Punya mobil. Maka mereka mempunyai fatwa semuanya. Tidak pantas kalian duduk sholat Jumat di tempat orang-orang yang
tidak jelas agamanya. Maka duduk di tempat orang-orang sufi akan diajari subuhat-subuhat tentang sufi. Dan duduk dengan orang-orang awam akan diberikan perkara-perkara yang tidak jelas. Ini bid'ah, ini hukumnya demikian dan demikian, tidak jelas. Apalagi dengan orang-orang Syiah akan diajari pemikiran Syiah, ataupun di tempat-tempat masjid yang berbau kampanye ataupun berbau mengajak kepada kelompoknya, ormasnya. Maka di sini kata masyayikh seperti Syekh kami Mukbil, kamu di situ akan duduk 20 menit, 30 menit kurang atau lebih, dan kamu akan mendengar subuhat-subuhat mereka. Dan para ulama salaf dulu bahkan di Al-Quran dan hadis diperintah untuk tidak duduk di saat disebutkan kemaksiatan, ucapan yang buruk, akidah yang salah, kebid'ahan, sampai kamu itu keluar dan tidak kembali ke majelis kecuali berbicara dalam perkara yang lain. Di Al-Quran dan Sunnah banyak seperti itu kata Syekh kita. Maka tidak pantas seseorang ahlu sunnah salafi dengan berbagai alasan kemudian sholat di tempat orang-orang awam yang tidak jelas manhajnya, atau bahkan jelas di masjid-masjid sufi, masjid-masjid yang ma'ruf dari kelompok-kelompok as-sufiyah, maka ini akan membuat penyebab dia terpaling dari agama yang hak. Karena mendengar bid'ah, karena mendengar demikian dan demikian, paling sedikit dia akan tidak ada semangat untuk menghidupkan sunnah. Dan paling banternya nanti dia akan membenci yang namanya sunnah dan mulai mencintai kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Sehingga tanpa sebab mereka akan benci kepada ahli sunnah. Masjid ahli sunnah dibenci. Masjid orang-orang sufi atau awam dicintai. Maka jauh-jauh pun, jaraknya jauh, ataupun isinya tidak ada apa-apanya, dapat subuhat dari ustadz-ustadz mereka, terutama ustadz-ustadz melempem apa? Khutbah Jumat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kan wajib hukumnya. Duduk dengan mereka nggak apa-apa, hanya 10 menit, ngantuk-ngantuk dikit, dan seterusnya. Hanya sekedar menggugurkan, habis itu selesai. Maka ini ucapan yang salah. Tidak ada padanya dalil, dan bahkan mengajak manusia untuk bersabar duduk dengan kelompok-kelompok orang-orang yang berkhutbah, dari orang-orang PKS, dari orang-orang yang tidak mengetahui manhaj, bahkan orang-orang sufi yang isinya berbicara tentang maulid Nabi, tentang kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, tentang karomat Habib Fulan dan Fulan, atau orang-orang Syiah yang membenturkan kaum muslimin dengan ajaran-ajaran mereka yang tersamar ataupun jelas, maka tidak pantas kata ulama untuk kalian duduk dalam khutbah Jumat. Maka meskipun ada masjid sunnah jauh, dalam sekali sepekan apalagi ada kendaraan, pergi. Tidak pantas kalian duduk dan akan menyebabkan sakit hati kalian dikarenakan terpaksa kalian duduk menghadiri ucapan-ucapan mereka, maka terngiang-ngiang ucapan mereka di telinga, masuk kepada hati jadi syubhat, maka akhirnya jika terus-menerus mungkin Allah memalingkan hati orang tersebut jadi mulai senang kepada mereka ahlul bid'ah dan membenci ahlus sunnah. Itu proses. Maka para ulama di dalam fatwa-fatwa mereka tidak ada yang mengizinkan sholat Jumat hanya sebentar, hanya sebagai penggugur kewajiban, nggak apa-apa, ngantuk-ngantuk dikit, kan nggak kedengeran subhatnya. Apa ajaran seperti itu? Maka ini dari permasalahan khutbah Jum'ah, dan masih banyak perkara-perkara yang bisa kita berikan di pelajaran yang akan datang. Insya Allah besok masih ada hari. Maka kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan.